tidak terlalu setuju dengan adanya Uranus ini, my humble opinion ya. Karena ini di late game nanti akan cukup berat untuk Uranus dengan burst damage yang banyak dimiliki dari tim Blacklist International. Satu lagi, mereka gak punya Stopper. single CC, betul. Yes. Gak ada stoppernya. Gak ada targeting sama sekali. Kagura Dibanding burst Kufra gitu, kayak ya udah nggak bisa juga sih ya. Susah juga ini sekarang kayak, tapi last picknya, wow, burst damage dimiliki oleh tim Blacklist. Kagura. Yes, Kagura berarti betul jungler terhadap seorang Baras yang biasa digunakan oleh Wise dengan traffic seperti ini. Dari menurut Opung Wawa sebagai analis kita, lebih suka ke arah yang mana? Saya lebih ke arah Blacklist. Karena mereka punya sisi dua. Mereka ada Bakilda, mereka masih punya Barat juga. Dan kalau Oheb dibiarkan jadi, dia akan bisa ngedash kiri kanan tanpa ada yang bisa menghentikan. Uranus pun bisa tumbang loh sama Harit di late game. Betul. Uranus itu bisa tumbang sama Harit di late game. Dan tentunya untuk kali ini dari Opung Wawa ke arah Blacklist, kalau Bude lebih squad yang mana untuk dari traffic ya? Kalau gini lebih ke arah Blacklist juga sih. Kayak mereka nggak ada yang bisa nge-stop secara single target. Aritnya bisa bebas banget. Matilda bisa lompat ke arah belakang. Dan gimana Uci? Dan kita langsung saja menuju ke arah Land of Town kali ini. Langsung di match pertama kali ini mereka agak sedikit ragu. Dipasang kiri ke arah belakang. Dengan satu buah flicker ke arah belakang membuat oh my Venus tidak mendapatkan apapun. Tapi lihat Edwardnya tiba-tiba memotong satu arah poin ke arah belakang. Menyumbang seorang pasca. Satu hal yang penting di sisi lain. Jumpstyle versus Edward. Umpansi harus hilang dengan satu musik provision dan membuat Red Cardin harus mundur. Ini bencana Bude Ballstar. Haji menjadi korban, tapi Akashi kali ini mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Kabur, ngegocek ke area atas. Tapi posisinya hanya untuk mendelay waktu kematiannya saja. Red Cardin kehilangan 3 membernya. Dan sedangkan Blacklist hanya kehilangan 1. Haji menjadi korban dan ini membuka kesempatan untuk Blacklist International masuk ke dalam base milik tim Red Cardin. Mereka mencoba untuk melakukan endgame kali ini. Luna akan menjadi pilihan Synchrovisor Chronodes, tapi Edward Break Panzer tadi dikeluarkan. Damage dari seorang diri. Jumpstart versus everybody. Akankah mampu bertahan? Pascal wipeout hampir saja didapatkan. Untungnya masih Parsha. Dia hidup di saat yang tepat dan waktu yang tepat. Bude Bongsa. Upaci juga sudah mulai hidup kembali. Dengan adanya Red Cardin yang belum bisa mendapatkan turret satupun dari tim Blacklist International. Di depan sana ada Wise, Ramai Venus berikan damage, tapi ternyata Upaci Reset tadi dikeluarkan dari Edward yang kamu ngebuka sembarangan, tapi zaman Force yang lebih dulu dibuka oleh seorang Oheb menuju ke seorang Luna. Tidak ada inisiasi lebih lanjut dan di sini bahkan hingga overturn yang akan dapat Edward dengan ketuaan palanya Cross Mountain telah keluar menuju ke arah sana, tapi Oheb menjadi pilihan dan ternyata masih selamat menuju ke arah base-nya. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Tim Blacklist International berhasil mendapatkan game yang pertama Bude Monster. Yes, game yang dipegang banget sama tim Blacklist International semenjak dari early sih. Kita ngelihat mereka nggak ngedapetin sesuatu. Memang pergerakan Blacklist itu nggak selalu membuahkan point kill ataupun turret, tapi lihat betapa maksimalnya gameplay mereka, betapa matangnya ketika memang sudah siap dengan item yang mereka miliki. Mereka nge-group up dan bermain objektif gaming. Ya, balik lagi kalau dapat makanan di awal. 5 menit awal Roger snowball cepat, itu enak banget untuk Roger. Cuman berhadapan dengan Selena ini dia. Roger harus sedikit berhati-hati karena pastinya akan ada trap, akan ada vision, akan ada informasi untuk Malvinas game. Tapi ngeliat Roger di sini juga dia bisa dengan amannya tentram damai sejahtera karena ada Kufra yang siap buat nge-backup siapapun yang mau dari bedel loh Bude Monster. Ya, itu dia. Tapi ini harusnya akan menjadi penentu adalah Lord yang dari tadi udah ditungguin sama kedua tim ini. Cuma sama-sama masih kucing-kucingan, masih malu-malu mau. Kayak maju mundur, nggak mau. Kalau overconfident, overcommit juga dalam peperangan yang belum tentu bisa mereka menangkan. Sekarat dan akhirnya masih survive. Sekarang tim Battle akan masuk ke area inhibitor dengan 4 membernya dari setiap lane-nya. Dipus 2 inhibitor hilang. Wow, 2 inhibitor hilang di pasar di arah depan sana, tapi ternyata Matrix yang hilang. Defensive mekanisme tidak ada untuk kali ini. Saya menghilangkan seorang Queen. Ini bencana. Lihat, satu hilang, masih dibalikan. Harus akan menjadi pilihan kedua dan ketiga kali ini. Tersisa 2. Sing dan juga Steppy mampu gak bertahan bersama dengan Sing. Ternyata Sing coba untuk menarik ulur. Fairway-nya gak boleh pulang. Bakal coba ditumbangi. Dan Lordnya masih bebas. Steppy tidak bisa untuk meninggalkan Lord seorang di depan sana karena dia bakal bisa ditumbangi begitu saja. Dan ini akan menjadi game untuk battle. Harusnya Bude Ballstar. Dari tim Battle dengan Lord yang masuk ke dalam area milik Malvinas Gaming. Gak ada yang bisa ngedefense semua karena sudah terwipe out. Dan inilah dia kemenangan untuk tim Battle.
Gak bisa dilepasin begitu saja untuk dari Lordnya seorang diri. Karena ini Lordnya yang sudah di-enhance. Lordnya udah bisa mengamuk. Dan bahkan dengan ada Beatrix yang tumbang. Di battle draftingan yang mereka harus tantang sekarang ya. Dan kita akan melihat dulu untuk line up. Betul, dari Blacklist, Haji, Edward, Oheb, Wise, dan juga My Venus. 5 pemain, semuanya harus diwaspadai, terutama mungkin datang dari Oheb. Misi internasional, tapi tengok Paranoid sempat untuk mencicil semua member dari Blacklist, tapi itu nggak membuat Blacklist internasional gentar. Mereka bahkan mendapatkan 1 lagi 2 dan tersisa Paranoid seorang diri. Wipe out! Blacklist internasional berhasil mengamankan game kedua mereka. Dan inilah Oheb, sang Petrus, pembunuh misterius yang tiba-tiba membawa kemenangan dalam tim Blacklist internasional. Fanny Paranoid udah mulai menggagu, udah mulai membuat penat, tapi ternyata mereka tenang, mereka reset. Dan Opung Wawa, Fanny-nya tercounter kali ini. Iya, ada Yuzong. Diudak-udak, pokoknya ini kayak tim Red Canids harus punya skenario yang baru lagi sih Om. Dan ini kayak dari tim Malvinas Gaming nggak mau kasih kesempatan. Mereka mulai berperang di area atas, Real World Manipulation dikeluarkan, tapi Frost hanya bisa terbang saja karena Peter Ezra-nya nggak berimpact apapun. Memilih untuk mundur, setup yang dilakukan oleh tim Red Canids pun gagal pula. Wow, itu lebih ke arah ragu sih dari Malvinas Gaming aku lihat ya. Dia setengah-setengah. Oke, dan welcome to the war. Sekarang semuanya udah perang-perang nih Ji, karena dari Malvinas Gaming mereka nggak mau basa-basi untuk mengamankan Lord, tapi begitu pula dengan Red Canids, mereka nggak mau ngasih itu secara gratis dan mereka terlalu terlambat. Lord sudah berada di tangan Malvinas Gaming, Amped dikeluarkan pula, tapi di area belakang tengok Yuzongnya ngacak-ngacak lini belakang dari tim Red Canids. Akasi seorang diri di area depan, nggak ada yang bisa membackup. Oke, tapi kali ini sepertinya Lord bakal lebih cepat untuk bersama para pemain dari Malvinas Gaming di Full Plate. Red Canids mencoba untuk bertahan. Restriction dikeluarkan bersama dengan Ward Manipulation ditutup. Bahkan Frostnya disuruh tutup Federal Strike-nya, membuat turret tetap masuk. Dan bahkan Super Minion mereka masih bergerak di arah bottom dan juga di arah mid lane. Ini saatnya Sing untuk bersinar. Lian, Yuzong, Hatama bertumpul menuju ke arah belakang. Gak boleh apapun yang terjadi, melakukan Sonic Out dan hilang begitu saja. Lethal Counter tidak bisa memberikan 1 poin tambah, tapi ternyata jantelnya terperangkap. Mencoba diambil. Steffi di sana menghentikan pergerakan dari seorang Jamster. Bester bukan dengan sangat bebas. 3 turret sudah hilang. Ini bencana Bude Bongstar. Yep, Malvinas Gaming begitu kuatnya menduduki base milik tim Red Canids. Terus-terusan masih ngotot. Akasinya tumbang. Tersisa 3 member saja berusaha untuk melakukan defense. Tanpa adanya Queen gak masalah. Mereka mau langsung ke area base. Tapi Sing sudah dipanis. Terus sekarang 3 on 3. 3 lawan 3. Malvinas Gaming harus kembali sepertinya. Dipaksa mundur ke atau Malvinas Gaming akan memaksa ini. Luna berada di depan mata. Lalu Real World Manipulation dikeluarkan. Benar-benar sekarang kayak ini Malvinas Gaming gak bisa untuk maju lagi sih. Memaksa ke-18. Ingat sebentar lagi kita menuju ke arah menit yang ke-20. Dan welcome, please welcome Mr. Lord yang terhormat. Masih untuk ketiga kalinya by Samsung Galaxy A52s 5G. Sekali ini udah dibuka. Queen bakal coba fokus. Ada Akashi, flicker setelah depan. Ternyata masih bisa dilindungi oleh seorang flicker dari seorang Harley. What Manipulation belum dikeluarkan. Kali ini dari seorang Sing menuju ke seorang Frost, itu dia pilihan utamanya. Dan ternyata flicker udah dikeluarkan Retribution. No. Bukan Retribution, tapi ternyata satu buat damage dari seorang Harley. Mendapatkan satu poin yang cukup mahal. Asal Bobol sudah dikeluarkan. Dan sampai sekarang belakang. Kabur dengan balik. Bambu. Oh, Immortality sudah pecah, tapi dari Malvinas Gaming mau mengakhiri game ini sekarang juga dengan lore yang sudah mereka miliki. 3 kill yang mereka dapatkan ini membuka jalan. Ini udah kayak red carpet, mereka masuk bersama-sama ke dalam base milik tim Red Canids. Berusaha sekuat tenaga untuk menahan Malvinas Gaming. Red Canids hanya bisa pasrah karena Lord sudah hadir. Semuanya berfokus terhadap base dan Malvinas Gaming mendapatkan kemenangannya. Oh my god, kali ini Malvinas Gaming akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan. Dan bahkan dengan targeting yang sudah aku bilang sebelumnya Opung, target ke arah Parsianya atau ke arah Upatan 5% Opung Wawa. Gimana tanggapannya? Ya, situ karena sudah ada Blade of Despair juga ya. Dia Nibiru's Passion terlebih dahulu dan switch mengganti ke Rainer atau ke Sniper mode-nya dan bisa dapetin satu karena memang efek pasif dari Blade of Despair yang akan memberikan damage tambahan. Sudah dibuka Real World Manipulation, mendapatkan 1 Queen di area belakang. Oheb lagi dan lagi, burst damage yang tak terhentikan.
3 member dari Malvinas Gaming harus tumbang, tapi belum berhenti. Detonas welcome, dikeluarkan langsung Wise-nya. Cuma teman-temannya udah keburu pulang, nggak bisa menjadi inisiasi yang baik, malahan Sing harus tumbang. Blacklist International tak terhentikan. Mereka mau lebih, turret demi turret dihilangkan. Setelah poin kill yang mereka dapatkan, objektif pun tak lagi. Mereka hanya bisa memeluk turret inhibitornya karena setiap lane dipush oleh Blacklist International di bottom lane. Langsung ini menjadi sebuah momen untuk Malvinas Gaming. Akankah mereka bisa mempertahankan inhibitornya atau tidak? Wow. Ternyata dari tim Malvinas Gaming pun mereka masih bisa untuk melakukan defensif. Oheb, lihat nih snipernya. Ini lihat Rambo dari Filipina membuat sedikit ketar-ketir para pemain dari tim Malvinas Gaming. Akan coba di KKR, Watt masih ditahan. Damage diberikan, Imo Vengeance berhasil berangkat satu. Mencoba ditutup pergerakannya tapi Haji Sakaratul Maut dan Wise masih coba dipasap. Dan fokus ke arah belakang tapi super posisi dan berhasil mendapatkan sedikit damage. Dan di sisi lain hilang darah tambahan. Oheb pun perkasa dengan tempat tersisa seorang Steffi. Ini bencana Budi Monster. Akankah berakhir di bawah menit ke-10 karena dari Blacklist International sudah menduduki base, hanya Steffi seorang diri bertahan sekuat tenaga, mencoba untuk nge-clearing minion, menantikan momen untuk melakukan comeback. Tidak bisa karena Blacklist International menutup grup A dengan 3-0. Kemenangan mereka bersih. Di bawah 10 menit di game yang ketiga kali ini, Blacklist International berhasil menumbangkan Potion yang dibuy oleh pemain-pemain Red Canids. Jadi mereka lebih tanky, lebih sustain. Alright, tapi lihat si Eagle yang dikeluarkan. Luna udah harus hilang. Begitu saja Alien is coming bersama dengan satu Verify dan bahkan Alien hilang kembali dari muka bumi. Di sisinya udah 2 orang hilang para pemain dari tim Pedal dan juga di sini Farway akhirnya kembali lagi ke Lane of Dawn. Lord masih bertengkar dengan bebas. Jumpstyle di depan sana. Farway masih mau lebih, masih coba untuk bertahan dan turret kali ini tidak bisa dipenuh kembali. Farway hilang jauh dan di sisi Red Canids mendapatkan game yang terakhir untuk mereka. Tiebreaker is real. Ini memang di luar mungkin prediksi dari banyak orang kalau tim ini akan menang, tim itu akan menang. Ternyata tidak. Banyak sekali pop up dan hampir saja Adrian tumbang. Tidak. Ada heal dari Steph menyelamatkan semua. Jemput Tepes sama tadi keluarga tapi lihat Queen harus hilang kali ini. Sauber dan Tizki diamankan di arah depan. Steffi masih ada flicker. Akashi, what are you doing? To dive terlalu dalam untuk Akashi. Walaupun begitu dia masih bisa mendapatkan 1 poin tambahan. Wow, permainan saat berada dari Akashi. Lihat damage yang dia hasilkan membuat Malvinas Gaming kabur ke arah belakang. Dan itu pun masih bisa ditukar dengan banyak hal. Dan bahkan gak cuma point kill. Sepertinya base dari Malvinas Gaming akan dihancurkan karena Red Canids ingin masuk ke dalam match selanjutnya. Match terakhir penutupan. Dan inilah dia nyaris wipe out. Tapi Red Canids gak peduli. Mereka hanya mau kemenangan di match ke-7 ini. Red Canids mereka mengamuk mengamankan damage yang banyak dan bahkan poin cuma dikasih 2 saja terhadap Malvinas. Bagaikan kuda disuruh lari terus tidak berhenti berkali-kali dan instant replay Oppo. Ya, dan menurutku kali ini juga ya dari instant replaynya ini ada serangan kejutan yang coba untuk diberikan tapi Roger-nya bisa masuk. Lycan Punch-nya yang memang itu menghilangkan targeting yang dilakukan oleh hero. Seorang diri tadi menemani, ini berbahaya loh. Lihat, tadi bukti nyata Alien tidak ada di tempat, Alien ditumbangkan. Super minion di arah bottom lane, coba untuk bergerak. Ghost Patrol telah dikeluarkan, tapi tidak ada yang bisa masuk sama sekali. Ini agak sedikit sayang nggak sih Ghost Patrol dikeluarkan, tapi lihat ternyata tiba-tiba Luna Hurricane Dance yang gagal mendapatkan siapapun di depan sana. Imo Vengeance pun sama, tapi di sisi lain Frost harus tumbang. Tidak ada seorang magical damage dari seorang Frost. Bahkan Lord bergerak di arah top lane, coba dipaksakan. Udah ada Hurricane Dance, Single Eagle tak ada yang menempati Asmo. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Rifken di Monster. Masih berlanjut tentunya, tapi Farway berhasil menghancurkan Luna. Alien menjadi korban pertukaran yang terus terjadi, tapi di time battle mereka mendapatkan 2 inhibitor. Selagi Red Canids itu kayak nahan-nahan hero, tapi inhibitornya sudah pecah. Minion masuk ke dalam base dan Red Canids ini dalam masalah dan dalam bahaya. Asmo bisa dihentikan, tapi Yunsi di area belakang damage yang begitu besar diberikan, berfokus terhadap base milik tim Red Canids. Oh, lihat base-nya mencoba diselesaikan begitu saja dipaksa dan disensit. Pedal take the game. Pedal berhasil mengamankan Upper Breaker.
memastikan bahwa game ini milik mereka. Bracket playoff yang udah ada blacklist dan juga battle yang akan menunggu untuk esok hari tentunya. Kita berharap Onyx Esports dari Indonesia akan bertengger di sana tentunya. Dan tentunya Bracket by Nimo TV. Yes, ingat ya di bawah best of 3. Oh iya. Oke, yang di atas best of 5 semuanya. Cuman yang di bawah jangan sampai lusur-lusur yang bawah nih. Jadi 1, 2. Oke, 8 matchnya best of 3. Ini dagdikduk seru banget sih buat menantikan. Apalagi Panjang ya. itu dia. Best of 3, seru best nih. of 3. Habis itu round ketiga udah best of 5 di lower bracket. Di Iya. atas udah best of 5 dari awal. Ujungnya Best of 7.